Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesehatan, kita bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Pada malam hari ini saya akan memberikan mata kuliah lanjutan yang merupakan dasar atau mata kuliah terpenting dari mata kuliah kita pengantar hukum Indonesia. Pada malam hari ini materi yang saya sampaikan mengenai subbab yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Saudara-saudara yang saya hormati, bahwa sebagaimana kita ketahui, negara kita adalah negara hukum, sehingga segala aktivitas kita, segala tindakan kita, segala ketentuan yang kita lakukan, ini harus berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku di negara kita. Karena sebagaimana konstitusi kita, bahwa negara kita adalah negara hukum. Dan hukum yang tertinggi di negara kita, atau sumber dari segala sumber hukum di negara kita adalah Pancasila. Karena itu, Pancasila selain sebagai dasar negara, Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini sebagaimana kita ketahui bersama pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea 4, yang kalau kita baca atau kita ketahui di bab 4, ini saya ambil komanya saja, yang secara lengkap dapat kita sampaikan, yaitu di alinea 4, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari alinea 4 ini kita ketahui bersama bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Sehingga sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara kita itu adalah Pancasila. Karena itu semua ketentuan hukum, semua peraturan yang ada di negara kita selalu bersumber kepada sila-sila yang ada di Pancasila. Baik itu sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan serta perwakilan, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari sini apabila kita melihat suatu teori mengenai kedaulatan suatu negara, ada teori Stephen Bow yang dimunculkan oleh Hans Navinsky yang menegaskan bahwa sistem norma hukum di negara manapun selalu berlapis-lapis. Jadi norma hukum itu berlapis-lapis dan berjenjang
mulai dari norma yang tertinggi, kemudian ada norma berikutnya sampai norma yang terbawah. Nah, di negara kita, norma yang tertinggi itu adalah Pancasila, atau juga sebagai norma dasar, ground norms. Nah, kemudian di bawah Pancasila ada Undang-Undang Dasar 45, yaitu batang tubuh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di bawahnya lagi adalah undang-undang. Kemudian setelah undang-undang, kita ketahui ada juga ini setelah undang-undang kita ketahui ada peraturan pemerintah, kemudian juga ada peraturan presiden, kemudian ada peraturan menteri, kemudian ada juga peraturan daerah, kemudian ada peraturan gubernur, kan ada peraturan daerah provinsi, ada peraturan gubernur, kemudian ada peraturan daerah kabupaten, perda daerah kabupaten, atau juga ada keputusan bupati, kemudian ada juga peraturan daerah kota, perda kota, kemudian juga ada peraturan wali kota. Nah, peraturan-peraturan ini, bahkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh instansi atau oleh dinas itu berjenjang dan tidak boleh satu sama yang lain bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Sehingga misalnya saja ada satu perda yang dibuat, kemudian perda itu tidak mengindahkan sila ketiga atau tidak menganut asas Persatuan Indonesia. Maka perda yang demikian itu jelas bertentangan dengan Pancasila dan dapat diajukan judicial review ke Mahkamah Agung atau minta pembatalan ke instansi yang di atasnya. Kemudian konsekuensi hukum Pancasila sebagai sumber hukum dari segala hukum berdasarkan teori tersebut, teori tadi ya, bahwa Pancasila berada pada hierarki tertinggi, yakni stat fundamental norm. Sebab dalam Pancasila termuat sila-sila filosofis serta identitas bangsa. Maka konsekuensi hukum Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada ialah segala ketentuan yang ada tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, ini berlaku asas lex superior, lex degroit, lex inferior. Jadi peraturan yang lebih tinggi itu mengalahkan peraturan yang ada di bawahnya. Artinya peraturan yang ada di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kemudian Pancasila sebagai sumber hukum ini memberikan konsekuensi hukum bahwa segala perbuatan atau pembuatan ketentuan hukum perundang-undangan didasarkan pada sila-sila yang ada di Pancasila. Jadi setiap undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan legislatif itu tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Bahkan harus bersumber kepada sila-sila yang ada di Pancasila. Harus menggunakan landasan Pancasila. Kemudian dari sini apabila kita melihat dengan kondisi sosial yang ada di negara kita, maka yang terjadi misalnya ketika disusun undang-undang perkawinan, kita melihat undang-undang perkawinan ini pembuatannya berdasarkan pada Pancasila. Ketika undang-undang perkawinan ini dulu disusun di tahun 1973, pada saat itu terjadi walkout dari Partai P3 saat itu yang berusaha keras mempertahankan bahwa perkawinan di Indonesia harus berasaskan kepada Pancasila, harus berdasarkan kepada asas ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan di Indonesia yang pertama sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Kemudian perkawinan baru dicatatkan ke pencatatan sipil yang ada di daerah tersebut. Nah, pada saat itu ada
kekuatan sosial politik yang lain mengendaki bahwa perkawinan itu sah, hanya dicatatkan oleh negara saja. Hal ini mendapat perlawanan keras dari kelompok partai Islam saat itu, yaitu P3, sehingga P3 sempat melakukan walkout. Namun pada saat itu kemudian mereka kembali merenungkan bersama, sehingga di pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan, saya bacakan lengkap, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan suami istri sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dengan demikian secara yuridis perkawinan sejenis di Indonesia dilarang. Jadi kalau misalnya ada orang yang berniat melakukan perkawinan sejenis, misalnya laki-laki dengan laki-laki, maka undang-undang perkawinan menentang perkawinan sejenis itu. Jadi itu akan menyalahi peraturan yang ada di Indonesia. Sehingga apabila ada seseorang yang kita lihat dari pemberitaan, misalnya wanita kawin dengan wanita, maka dia melakukan perkawinan itu di luar negeri. Misalnya di negara-negara Eropa atau di Australia, bahkan bisa saja melakukan perkawinan di negara Singapura. Perkawinan di negara tersebut, negara-negara sekuler tersebut, hanya cukup dicatatkan di catatan sipil yang ada di negara itu. Sehingga perkawinan hanya bersifat suatu perjanjian antara orang dengan orang. Tetapi di negara kita, di negara yang berdasarkan Pancasila, bahwa perkawinan itu didasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga tidak dibolehkan kalau dalam agama hukumnya haram perkawinan antara laki-laki dengan laki-laki atau perkawinan antara perempuan dengan perempuan. Nah, kondisi ini ditegaskan di pasal berikutnya, yaitu pasal 2 ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga tidak ada satu agama pun yang sekarang ini berada di Indonesia yang membolehkan perkawinan sejenis. Kemudian di pasal 2-nya, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi sahnya perkawinan itu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Dinyatakan sah. Baru kemudian dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ketentuan ini jelas-jelas sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Saudara-saudara, dalam pembuatan hukum ada juga hukum yang dibuat yang tidak menganut asas Pancasila atau dianggap bertentangan dengan sila Pancasila. Seperti misalnya Undang-Undang mengenai sumber daya air, Undang-Undang nomor 7 tahun 2004. Ini bertentangan dengan prinsip sila kelima, keadilan sosial. Karena pada undang-undang tersebut, air dianggap merupakan komoditas ekonomi. Air dianggap sebagai barang ekonomi, sehingga air dapat dijual belikan. Air dikelola sedemikian rupa dengan prinsip-prinsip ekonomi, dengan melakukan prinsip-prinsip usaha, sehingga dapat dimungkinkan masyarakat yang tidak mampu membayar itu tidak bisa memperoleh akses air minum. Nah, karena itu undang-undang tersebut dilakukan pembatalan melalui Mahkamah Konstitusi, dilakukan judicial review. Sehingga pada prinsipnya air merupakan kebutuhan pokok yang diatur dengan ketentuan pasal 33 ayat 3.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, dari sini merupakan suatu konsep bahwa air minum atau air ini tidak boleh dikuasai oleh pihak swasta atau tidak boleh dikuasai oleh pengusaha, sehingga air pada prinsipnya adalah untuk kepentingan rakyat sebanyak-banyaknya. Jadi untuk kepentingan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, karena itu apabila ada undang-undang atau peraturan ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan sila-sila Pancasila, maka kita sebagai warga negara dapat mengajukan judicial review, meminta undang-undang itu untuk dibatalkan melalui mekanisme hukum yang berlaku di negara kita. Sebagaimana kita ketahui, kalau undang-undang, maka untuk melakukan judicial review ada di Mahkamah Konstitusi. Kemudian kalau peraturan di bawah undang-undang, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian juga peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan wali kota, peraturan gubernur, peraturan bupati, ini dapat diajukan judicial review di Mahkamah Agung. Nah, berikutnya, sebagai ini tadi yang saya sampaikan sebagai solusi bahwa kita ini sebagai suatu masyarakat yang harus menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Jadi Pancasila ini tidak boleh kita lepaskan dari kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Sehingga seperti tadi yang saya sampaikan, kalau ada undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila, kalau ada undang-undang yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat, maka berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 9 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, maka dapat diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita, bahwa kita ini harus selalu menanamkan nilai-nilai Pancasila di segala lapisan kehidupan masyarakat kita. Kemudian kewajiban kita mengajarkan Pancasila atau mengamalkan Pancasila sesuai dengan bidang kita masing-masing. Pada saat ini Pancasila itu seharusnya diajarkan melalui pendidikan di setiap jenjang, baik itu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Untuk itu dari sini mungkin ada pertanyaan, ada hal yang mau disampaikan, saya persilakan. Silakan. Kalau ada pertanyaan, belum ada, Pak. Mungkin sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada perkuliahan malam hari ini, saudara-saudara yang harus kita ingat bahwa Pancasila merupakan satu dasar negara kita yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini tidak boleh dirubah. Undang-Undang Dasar 45 dapat diamandemen pada batang tubuhnya, pasal-pasalnya saja, untuk disesuaikan dengan kondisi dan dinamika kehidupan bangsa pada saat ini. Tetapi pembukaan Undang-Undang Dasar 45
tidak bisa diubah. Karena kalau kita merubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45, berarti kita merubah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk dasar negara kita, Pancasila, juga akan berubah. Karena itu, ini harus kita pertahankan bersama, dan sebagaimana telah saya sampaikan tadi, bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Artinya, tidak boleh ada satu peraturan hukum pun yang bertentangan dengan sila-sila yang ada di Pancasila. Jadi tidak boleh ada, misalnya ada hukum yang tidak menganut asas persatuan Indonesia. Tidak boleh ada satu peraturan perundang-undangan yang dibuat bertentangan dengan sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mungkin sebelum saya akhiri, ada pertanyaan, kemudian tolong absennya juga dicatat ya, dimasukkan ke aplikasi, bagaimana yang kita sediakan nanti. Kemudian Iya, Pak. kita yang terpenting sekarang ini dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sosial politik kita, tolong nilai-nilai Pancasila saudara-saudara amalkan secara baik dan benar. Jangan sampai ketika saudara-saudara menduduki satu jabatan di masyarakat, diminta untuk membacakan Pancasila saja tidak hafal. Kalau di masa saya dulu, waktu saya masih di SD, SMP, maupun SMA, bahkan pada setiap kegiatan upacara, pasti ada pembacaan sila-sila Pancasila. Namun pada saat sekarang ini sudah kita tidak jumpai lagi. Akibatnya apa? Banyak terjadi tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan anggota DPRD atau pejabat di negara kita yang tidak hafal sila-sila Pancasila. Ini sangat riskan sekali dan akan menjadi problem besar ke depan bagi kehidupan bangsa dan negara kita. Saudara-saudara, pada saat sekarang ini kedaulatan ekonomi kita, kedaulatan usaha kita, hutan-hutan, kemudian tambang-tambang, itu banyak yang dikuasai oleh pihak asing. Modal kita, persatuan kita, modal dasar yang kita miliki adalah nilai-nilai Pancasila. Karena itu, jangan sampai kita meninggalkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apabila Anda sebagai seorang Muslim, seorang yang beragama Islam, jadilah seorang yang beragama dengan baik. Jadilah Muslim yang baik. Kemudian kalau Anda beragama Kristen, jadilah Anda seorang penganut agama Kristen yang baik. Demikian juga kalau Anda penganut agama-agama yang lainnya. Kemudian nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini agar kita saling menyayangi satu dengan yang lain. Jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat, yang merugikan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga bisa terwujud kehidupan yang tertata, kehidupan yang sesuai dengan tatanan hukum di masyarakat kita. Kemudian juga kita harus mempertahankan persatuan Indonesia, kita harus saling mengenal, kita jangan sampai melakukan tindakan-tindakan rasis, tindakan-tindakan SARA pada masyarakat di sekitar kita. Kemudian kita juga harus melakukan musyawarah mufakat dan juga kita melakukan tindakan-tindakan yang menjalankan keadilan sosial, baik itu terhadap diri kita, masyarakat kita, dan lingkungan kita. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila akan bisa kita lestarikan sebagai bekal kehidupan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Saya kira kalau tidak ada pertanyaan atau ada hal yang mau dipertanyakan, bisa saya akhiri. Mungkin waktu sudah menunjukkan akan berakhir perkuliahan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara. Pesan saya yang terakhir, mari kita amalkan Pancasila dalam kehidupan kita bermasyarakat, dan ketika kita nanti menduduki suatu jabatan, maka nilai-nilai Pancasila merupakan hal yang terpenting dalam menjalankan aktivitas dalam bernegara dan berbangsa. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Iya, makasih. Mari, makasih Pak. Ya.